Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk menimbahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, sebagaimana biasanya kita akan mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surat mulia yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا
إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pembahasan tentang ayat yang ke-8 dari surat Al-Lail. Dan ayat yang ke-8 bunyinya wa amma man bakhila wastaghna. Sudah kita sampaikan bahwa ayat yang ke-8 itu berisikan pembahasan tentang golongan yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Lail, yaitu golongan yang akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan di dunia dan di akhirat. Golongan yang kedua ini sifat yang pertamanya adalah wa amma man bakhila, yaitu punya sifat pelit, bakhil. Sifat yang kedua wastaghna. Apa kemarin wastaghna? Merasa tidak butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan mengkaji sifat yang ketiga yang dimiliki oleh golongan yang kedua itu. Dan sifat yang ketiga ini ada di dalam ayat yang ke-9 dari surat Al-Lail, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadzdzaba bil husna, yang artinya orang tersebut mendustakan al-husna, mengingkari al-husna. Dan kata al-husna ini pernah kita bahas ketika kita menafsirkan ayat yang ke-6. Berarti sebelum ini kan sekarang kita bahas ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6 apa bunyinya? Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna artinya mereka percaya dengan al-husna. Dan ini sudah kita bahas ketika kita mengkaji tentang ayat yang ke-6 ini saat kita berbicara tentang sifat-sifat golongan yang pertama. Jadi golongan yang kedua ini mereka punya sifat yang bertolak belakang dengan golongan yang pertama. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh golongan yang kedua ini adalah merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh golongan yang pertama.
Kalau golongan yang pertama fa'amma man a'ta, rajin apa? Sedekah. Kalau golongan yang kedua apa? Bakhil. Ya. Begitu pula sifat ini. Kalau golongan yang pertama wasaddaqa bil husna, percaya dengan al husna. Kalau golongan yang kedua apa? Kadzdzaba bil husna, alias tidak percaya dengan al husna. Enggak tahu masih ingat enggak? Al husna itu penafsirannya apa? Mandan. Apa catatannya hilang? Apa orang nyatet? Yang nyatet aja pada kelalen apa mending sing ora nyatet, ya. Al husna, ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang makna dari kalimat al husna. Dan saat itu kita menyampaikan di antara penafsiran ulama tentang al husna itu ada 3. Dan 3 ini antara lain dirangkum oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, dan juga Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Yang pertama, penafsiran dari para ulama mengatakan bahwa al-husna itu adalah ganjaran dari Allah. Apa? Ganjaran dari Allah. Jadi arti dari kadzdzaba bil husna, mereka tidak percaya dengan adanya ganjaran dari Allah. Ini penafsiran yang pertama. Apa itu? Ganjaran dari Allah. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan al-husna itu artinya adalah la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Jadi orang-orang tersebut tidak percaya dengan la ilaha illallah, alias bukan muslim. Ini yang nomor berapa? 2. Penafsiran yang ketiga mengatakan al-husna itu artinya surga. Apa artinya? Surga. Berarti kadzdzaba bil husna artinya mengingkari surga. Apa artinya mengingkari surga? Tidak percaya kalau surga itu ada. Berarti sudah berapa penafsiran? 3. Yang pertama, ganjaran dari Allah. Yang kedua, la ilaha illallah. Yang ketiga, surga. Dan antara 3 penafsiran ini saling mendukung sebagaimana pernah kita jelaskan pada saat itu ketika kita membahas tentang ayat yang ke-6. Kita akan awali dari penafsiran yang pertama. Apa tadi? Ganjaran dari Allah. Jadi golongan yang kedua ini, selain mereka pelit, merasa enggak butuh sama Allah, mereka juga tidak percaya dengan adanya ganjaran dari Allah. Makanya mereka itu pelit. Makanya mereka pelit. Karena dia pikir ketika dia bersedekah, apa yang akan saya dapatkan? Yang ada di dalam otak mereka, ketika bersedekah saya rugi. Kerja-kerja dewek, kesel-kesel dewek, kerja-kerja sendiri, capek-capek sendiri. Masa saya harus membagikan apa yang saya dapatkan dengan keringat yang diperes. Keringatnya nanti diperes. Saking wakeh keringatnya. Enak saja dia dapat. Dia tidak percaya kalau orang yang beramal itu akan mendapatkan ganjaran. Dan ganjaran itu ada di dunia serta di akhirat. Orang yang tidak percaya bahwa pelaku kebaikan itu akan mendapatkan ganjaran di dunia, orang yang tidak percaya itu adalah orang-orang yang sudah mati mata hatinya. Walaupun mata kepalanya bisa melihat, tapi hatinya ini sudah mati. Kenapa? Karena dia menolak sesuatu yang terlihat jelas dengan mata kepala.
Orang yang berbuat kebaikan itu di dunianya dia pasti mendapatkan ganjaran dari Allah. Coba sekarang perhatikan. Orang-orang yang rajin sedekah, yang dermawan. Di dunia dihargai, diterima, disukai sama masyarakat atau tidak? Iya. Ini salah satu dari ganjaran yang Allah berikan di dunia. Dia akan mendapatkan nama yang harum, akan disenangi. Ya, coba sekarang saya tanya sama jenengan, lebih senang duduk sama orang yang rajin traktir apa rajin ditraktir? Lebih senang duduk sama siapa? Yang rajin traktir. Ya. Senang bepergian sama orang yang suka bayari apa yang dibayari? Yang bayari. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunianya ini dia akan mendapatkan penghargaan, akan disukai, akan disenangi. Ini bentuk dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak percaya dengan ganjaran Allah di dunia, dia telah mendustakan apa yang dilihat dengan kasat mata. Makanya saya katakan tadi hatinya Pak mati. Ya. Belum lagi ganjaran Allah di dunia buat orang yang rajin infak, rajin berbuat kebaikan, dia akan hidup dengan penuh ketenangan. Dia akan hidup dengan penuh ketenteraman, dia akan bahagia. Dan kebahagiaan walaupun tempatnya di mana? Di hati, itu bisa kelihatan dari penampilan, postur tubuh, wajah seseorang. Walaupun itu sebenarnya sumbernya di mana? Di hati. Dan coba Anda bandingkan dengan orang-orang yang pelaku kejahatan. Ya, para pelaku kejahatan, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang jauh dari agama. Dari raut mukanya saja kita sudah wah ki wong jane ora nyenengaken tapi apa? Nyenebaken. Jadi baru ngelihat raut mukanya saja sudah ini mencurigakan ini. Datang-datang ini kira kayaknya ya orang beres ke wong. Kelihatan ya. Jadi orang yang tidak percaya dengan ganjaran Allah di dunia, dia adalah orang-orang yang sudah mati mata hatinya. Karena dia mengingkari sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Nah sekarang kalau ganjaran di akhirat Ustaz, wajar nggak kalau mereka nggak percaya ada ganjaran di akhirat? Wajar nggak? Wajar? Berarti nggak apa-apa gitu? Mungkin mereka akan mengatakan wajar Ustaz kita nggak percaya, lawang kita nggak pernah ngelihat. Kalau ganjaran di dunia kan kita bisa ngelihat dengan mata kepala kita. Kalau ganjaran di akhirat, mana kita percaya, wong kita nggak pernah ngelihat kok. Karena ada sebagian dari mereka mengatakan bahwa sesuatu yang nggak bisa dilihat itu tidak ada. Jadi menurut mereka akhirat itu nggak ada, karena nggak bisa dilihat. Gimana coba bantah orang yang seperti itu? Priwen jajal bantai. Kita katakan tidak setiap yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Mungkin dia akan mengatakan coba mana buktinya? Sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi ada. Kita katakan oh gampang sekali. Apa contohnya? Akal. Apa contohnya? Akal. Akal itu bisa dilihat enggak? Wujudnya bisa dilihat enggak? Mungkin dia akan bisa jajal ke dibuka apa? Kepalanya. Lah itu yang pating apa? Pelungker-pelungker itu kan akal. Kita katakan bukan, itu otak. Belum tentu orang yang punya otak itu berakal. Contohnya orang gila. Orang gila ketika dibuka
kepalanya, ada otaknya enggak? Ada. Tapi apakah dia berakal? Tidak. Sapi. Apa? Sapi. Ketika dibelah kepalanya, ada otaknya? Apakah dia berakal? Tidak. Ya. Berarti kalau Anda tidak percaya dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat bahwa itu ada, maaf kalau kayak gitu saya boleh mengatakan Anda itu bukan. Anda itu tidak berakal. Karena akal Anda tidak bisa dilihat. Anda kan gak percaya sesuatu yang gak bisa dilihat. Lah terus kenapa Anda kok yakin bahwa akhirat atau balasan di akhirat itu ada walaupun Anda belum pernah melihatnya? Coba sekarang kalau jenengan ditanya, apa yakin nek nang akhirat itu ana balasan? Jenengan jawabnya yakin atau tidak? Kenapa? Kenapa? Karena Allah ngasih tahu. Karena Allah ngabarkan itu kepada kita. Yang memberitahu kita bahwasanya akhirat itu ada. Balasan Allah di akhirat itu ada. Yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga. Yang berbuat keburukan akan mendapatkan neraka. Yang ngabarkan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengatakan, terus kenapa kalau yang ngabarkan Allah? Yang ngabarkan Allah mesti benar. Dan tidak mungkin Allah itu bohong atau dusta. Tidak mungkin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doa iftitah yang beliau baca di dalam solat-solat beliau, terutama di dalam solat tahajud beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, panjang ya. Awalnya adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Yang ingin kita garis bawahi sekarang, antal haq, engkau yang maha benar. Apa maksudnya engkau maha benar? Wa wa'dukal haq, janjimu mesti benar. Janji benar itu maksudnya Allah, kalau Allah sudah berjanji mesti menepati. Wa qaulukal haq, firmanmu itu pasti benar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhirat nanti ada surga dan neraka, mesti benar, tidak mungkin enggak benar. Waliqa'uka haqqun, dan bahwa nanti pada hari kiamat kita bakalan ketemu sama Allah itu pasti ada. Alias kita semuanya akan ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu haqqun, surga juga pasti ada. Wan naru haqqun, dan neraka juga pasti ada. Was-sa'atu haqqun, dan hari kiamat juga pasti terjadi. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya. Dan masih ada kelanjutan dari doa tadi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika faghfirli ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Siapa? Ini doa iftitah tahajud. Doa iftitah tahajud. Dene nyong nembe krungu Ustaz. Padahal hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti apa? Berarti ilmu kita itu masih sedikit. Dipikir nyong tahajud 30 tahun. Ini loh doa iftitah tahajud yang dipakai oleh Nabi SAW. Ya, walaupun masih ada yang lain. Jadi doa iftitah itu enggak cuma satu jenis. Saya pernah sampaikan beberapa doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam kajian sholat lahir batin.
Ya, di seri doa iftitah. Nanti panjenengan bisa buka-buka lagi di audionya, rekaman suaranya di kajian.net, sedangkan videonya di yufid.tv. Ya, itu ada di situ rekamannya, baik audio maupun videonya. Saya sebutkan beberapa doa iftitah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, diantaranya sholat tahajudnya, diantaranya adalah yang tadi saya bawakan. Jadi penafsiran yang pertama apa? Ganjaran dari siapa? Allah. Dan itu di dunia serta di akhirat. Apa yang kedua tadi? La ilaha illallah. Berdasarkan penafsiran yang kedua ini, golongan yang akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan adalah mereka yang mengingkari la ilaha illallah. Alias mereka tidak mau untuk mengucapkan dan mempercayai isi dari la ilaha illallah. Dan orang-orang yang seperti ini pasti sengsara dan kesulitan di dunia serta di akhirat. Kesulitan di dunianya akan kita bahas insya Allah ketika kita sampai kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-10, fasanuyassiruhu lil usra. Ketika kita sampai ayat itu insya Allah kita akan jelaskan. Tapi hari ini kita akan sedikit menyinggung yang pernah kita sampaikan pada pertemuan ketika kita membahas ayat yang ke-6. Kesulitan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan la ilaha illallah, bahwa nanti pada hari kiamat mereka tidak akan menikmati sedikit pun amal kebajikan yang mereka lakukan ketika di dunia. Ini kesengsaraan yang luar biasa. Dia pikir sudah berbuat banyak, dia pikir sudah nyumbang sana, nyumbang sini. Dia pikir sudah menjadi donatur ini dan itu. Gara-gara dia tidak percaya la ilaha illallah, alias dia bukan seorang muslim, maka apapun amal kebajikan yang dia lakukan ketika di dunia tidak akan dia petik manfaatnya sedikit pun nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 18. Surat apa? Ibrahim ayat 18. Di situ Allah bercerita tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan amalan mereka nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Artinya mereka sama sekali tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Yakni ketika di dunia mereka melakukan ini dan itu, nanti hari kiamat dia tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, kayak gitu adil apa enggak Ustaz? Dia kan orangnya baik Ustaz. Orangnya apa? Baik. Cuma gara-gara dalam tanda kutip dia itu enggak masuk Islam, masa amal kebaikannya itu akan tidak sama sekali dia petik manfaatnya pada hari kiamat? Adil enggak Allah? Adil enggak? Kok yang jawab cuma bisik-bisik? Allah adil dan pasti adil. Ada sebagian orang ngasih ilustrasi seperti ini. Dan wallahu alam apakah ilustrasi ini dibenarkan atau tidak. Akan tetapi mungkin bisa memudahkan kita untuk memahami hal tersebut. Ada
seorang pemuda ikut pelajaran, mata pelajaran yang ada di suatu universitas. Masuk kampus lah katakanlah. Seluruh pelajaran yang diajarkan di universitas tadi, semuanya dia ikuti. 8 semester lengkap. Bahkan lebih rajin daripada mahasiswa resmi. Setelah 4 tahun kuliah, dalam tanda kutip ikut pelajaran, ketika orang-orang pada wisuda, dia minta ikut di wisuda. Tapi nggak dikasih sama rektornya. Loh, saya kan sudah 4 tahun belajar di sini, bahkan saya lebih rajin daripada mahasiswa yang ada. Kami nggak bisa ngasih. Kenapa? Pernah daftar. Nggak pernah daftar jadi apa? Mahasiswa. Anda cuma apa? Ikut sukarela, kalau bahasa di pondok kami itu jadi mustami. Menjadi santri non reguler. Ya. Anda itu cuma hadir, ya, ikut kuliah, maksudnya ikut menghadiri pelajaran di kelas, di kampus. Akan tetapi Anda nggak pernah mendaftarkan diri Anda, nggak pernah bayar SPP, ya. Ya Anda cuma sekedar ikut saja pengajian. Jadi Anda nggak berhak untuk mendapatkan ijazah, apalagi pakai gelar. Walaupun Anda mungkin lebih pintar daripada mahasiswa yang lain. Ketika rektor ini mengatakan, enggak, Anda tidak boleh, tidak berhak mendapatkan ijazah. Apakah bisa kita katakan rektor ini tidak adil? Bisa nggak kita katakan rektor ini tidak adil? Nggak bisa. Salah dia tidak daftar. Ada sebagian orang mengumpamakan seperti itu. Nah sekarang orang kafir tadi beramal. Dia belum daftar. Daftar apa? Jadi muslim. Dia itu belum mengucapkan la ilaha illallah. Dia belum bersyahadat. Bagaimana dia akan menuntut mendapatkan apa ijazah? Mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan balasan di dunia. Dan itu sudah dia dapatkan. Sebagaimana orang yang ikut kuliah tapi dia nggak daftar, dia dapat keuntungan nggak? Dapat. Apa keuntungannya? Dapat ilmu. Ya. Terus ya kecipretan, darani mahasiswa. Walaupun bukan mahasiswa. Dia dapat, akan tetapi ketika akhir nanti dia nggak bisa dapat karena dari awal dia nggak daftar. Wallahu alam, analogi ini diperbolehkan atau tidak, tapi yang jelas gampang untuk apa? Untuk dicerna. Jadi Allah itu tidak zalim. Apa sih susahnya Anda untuk mengucapkan la ilaha illallah? Kuncinya masuk Islam. Sudah, Anda ucapkan la ilaha illallah. Seluruh amal ibadah yang Anda lakukan akan Anda petik manfaatnya nanti di dunia dan sekarang di dunia dan nanti di akhir. Apa susahnya Anda mengucapkan la ilaha illallah? Ini adalah penafsiran yang kedua. Wa kadzdzaba bil husna. Al-husna itu oleh sebagian ulama ditafsirkan apa tadi? La ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan, yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, yang mengingkari la ilaha illallah tidak akan bakalan mendapatkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, apa tadi? Surga. Sebagian ulama menafsirkan al-husna itu dengan surga. Orang-orang yang tidak percaya dengan surga,
maka hampir bisa dipastikan kehidupan di dunianya tidak jelas arahnya. Tidak jelas arahnya. Makanya dia tidak peduli. Karena dia pikir kehidupan ini dengan saya mati akan selesai. Makanya dia akan berbuat semaunya. Gak peduli halal, gak peduli haram. Gak peduli hitam, gak peduli putih. Yang hitam saja dimakan, apalagi yang abu-abu. Ada hitam, ada putih, di tengah-tengah ada apa? Abu. Sing genah-genah halal, putih. Sing genah-genah haram, hitam. Loh, Ustaz kok pakai peci hitam? Enggak, ini cuma perumpamaan saja. Bukan saya mengharamkan warna apa? Hitam. Untuk menggambarkan saja gitu loh. Oh, putih halal, ireng haram. Nah, antara yang jelas-jelas halal sama yang jelas-jelas haram itu, kata Nabi SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang jelas-jelas halal dengan yang jelas-jelas haram itu ada sesuatu yang namanya syubhat. Sesuatu yang meragukan. Orang ini boro-boro berhati-hati dari sesuatu yang abu-abu. Sing ireng be diplok. Apalagi yang abu-abu. Ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya balasan di akhirat. Orang-orang yang seperti ini pasti hidupnya tidak akan jelas arah. Dan na'udzubillahi min dzalik, ketika dia punya keyakinan seperti itu, orang nana surga dan neraka. Ujuk-ujuk ketika mati, ketemu apa? Surga dan neraka. Gimana? Minta balik. Minta balik. Dikasih enggak sama Allah? Enggak dikasih. Wis rampung. Wis telat. Dan itu Allah rekam dengan jelas di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 29 sampai 30. Surat apa? Al-An'am ayat 29 sampai 30. Di dalam dua ayat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan hidup kita itu cuma di dunia saja. Dan kami tidak akan dibangkitkan. Alias mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Maka Allah melanjutkan firman-Nya. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Wahai Muhammad. Andaikan nanti di hari kiamat engkau melihat bagaimana ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah. Qala alaysa hadha bilhaq. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang tersebut yang tidak percaya dengan adanya surga saat mereka hidup di dunia. Ketika hari kiamat Allah berkata kepada mereka, alaysa hadza bil haq? Bukankah benar-benar ada? Apa nih? Surga dan nerakanya? Qalu bala. Mau enggak mau mereka mengatakan, iya. Karena sudah apa? Melihat. Maka kemudian apa kata Allah? Fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Sekarang rasain azab yang kalian dulu tidak percaya. Quran surat apa tadi? Al-An'am ayat 29 sampai 30. Ada berapa penafsiran? 3 penafsiran. Yang pertama, al-husna adalah ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, la ilaha illallah. Yang ketiga, surga. Apa ada korelasi Ustaz antara 3 penafsiran? Ada. Orang supaya dapat ganjaran harus apa? La ilaha illallah. Dan ganjaran, salah satu ganjaran terbesar di akhirat adalah surga. Berarti kan sebenarnya 3 penafsiran ini saling apa? Saling terkait, dan ini yang pernah kita sampaikan dahulu.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.